Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya dengan klik subscribe dan share. Dalam video kali ini, kita akan membahas 6 ciri datangnya hari kiamat. Berikut ciri-ciri datangnya hari kiamat menurut Al-Quran dan Sunnah. 1. Kemunculan Imam Mahdi. Seluruh muslim berada di bawah pimpinan Imam Mahdi pada hari akhir kelak yang hidup selama 7 atau 8 tahun lamanya. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim. Pasukan Imam Mahdi ini akan terkepung oleh pasukan Dajjal di dalam Bait Al-Maqdis. Disinilah, Imam Mahdi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon pertolongan. Dua, munculnya Dajjal. Menurut Al-Banjari, kemunculan Dajjal disetarakan sebagai penipu. Orang yang suka menunjukkan peristiwa luar biasa dengan tangannya, dan nabi palsu yang menyesatkan manusia. Kemunculannya sebagai ciri-ciri hari kiamat disebut dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Usai mengajak manusia untuk menjadi pengikutnya, Dajjal dan pasukannya pun mengepung pasukan Muslim Imam Mahdi. Namun keterangan hadits menyebut, Dajjal akhirnya berhasil dikalahkan setelah Imam Mahdi mendapat bantuan dari Nabi Isa alaihi salam untuk membunuhnya. Tiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, doa yang dipanjatkan oleh Imam Mahdi pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam diturunkan ke bumi untuk membantunya seperti diceritakan surah An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Empat. Munculnya Yajuj dan Majuj. Setelah Dajjal terbunuh pada peristiwa sebelumnya, bumi kembali menjadi tempat yang aman dan sentosa. Namun kemunculan Yajuj dan Majuj atau kelompok perusak bumi disebut sebagai ciri-ciri hari kiamat selanjutnya menurut surat Al-Anbiya ayat 96. Hingga apabila tembok Yajuj dan Majuj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Menurut Al-Banjari, Yajuj dan Majuj akan datang mengepung Nabi Isa, Imam Mahdi, dan umat muslim lainnya yang berada di Bukit Tur. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dan Imam Mahdi dapat mengalahkan pasukan Yajuj dan Majuj tersebut. Lima, kehancuran Ka'bah. Setelah Yajuj dan Majuj terkalahkan, rangkaian ciri-ciri kiamat selanjutnya menurut Al-Banjuri adalah kemunculan tentara Habasyah. Tentara Habasyah ini adalah seorang yang berbangsa Habsyi yang memiliki misi untuk meruntuhkan Ka'bah. Mengutip kitab Ajaib Al-Malakut, Al-Banjari menceritakan tentara Habasyi muncul untuk meruntuhkan Ka'bah agar umat muslim tidak dapat lagi menunaikan ibadah haji. Hal itu sesuai dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'idi Al-Khudri R.A. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Hair Hakim dan Abu Yala. Pada peristiwa melawan tentara Habasyi di Bait Al-Maqdis inilah Nabi Isa diceritakan wafat. Dengan wafatnya Nabi Isa, tentara Habasyi akhirnya dapat meruntuhkan Ka'bah. Namun, kebenaran dari peristiwa ini masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diketahui oleh siapapun hingga waktunya tiba. Enam. Matahari terbit dari barat dan muncul binatang melata. Al-Banjari menyebut, waktu kehancuran dan ketidakseimbangan alam dimulai dari timbulnya kejadian luar biasa. Seperti
Matahari terbit dari arah barat dan keluarnya binatang melata, Dabbah al-Adl, yang dapat berbicara dengan manusia. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, dia hafal sabda Rasulullah yang menyebutkan, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul, menjelang kiamat, ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Hr Abu Dawud dan Ibnu Majah. Al-Banjari mengatakan, semua tobat dari hambanya tidak akan diterima lagi setelah matahari muncul dari arah barat. Dengan demikianlah hal itu menjadi ciri-ciri datangnya hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.